Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Arliano Febrian dengan NIM 22014946. Akan menyampaikan presentasi bisnis digital guna mengerjakan tugas ujian tengah semester. Selanjutnya di sini disediakan studi kasus dengan judul mengembangkan platform pendidikan online dengan deskripsi sebuah perusahaan startup berencana untuk mengembangkan platform pendidikan online yang menyediakan kursus dalam berbagai bidang, mulai dari ilmu komputer hingga seni dan musik. Mereka ingin menciptakan pengalaman belajar yang menarik dan efektif bagi para pengguna mereka. Lanjut ke slide selanjutnya. Apa tantangan utama dalam mengembangkan platform pendidikan online, terutama dalam hal konten, teknologi, dan interaksi pengguna? Tantangan yang pertama yaitu teknologi. Pengembangan platform pendidikan online memerlukan teknologi yang canggih untuk mendukung berbagai fitur, seperti video pembelajaran, interaktivitas, dan analisis data. Tantangan utamanya adalah memilih teknologi yang tepat dan memastikan platform dapat berjalan secara lancar di berbagai perangkat dan jaringan internet. Tantangan yang kedua yaitu interaksi pengguna. Menciptakan pengalaman belajar yang interaktif dan menarik adalah tantangan lainnya. Hal ini melibatkan desain antarmuka yang intuitif, penyediaan fitur kolaborasi antar pengguna, serta personalisasi konten pembelajaran sesuai dengan preferensi dan kemajuan belajar masing-masing pengguna. Lanjut ke slide berikutnya. Berikut adalah referensi. Selanjutnya, bagaimana perusahaan dapat menentukan kebutuhan belajar dan preferensi pengguna potensial mereka untuk menyusun kurikulum yang sesuai, yaitu dengan survei calon pengguna dan analisis data pengguna yang ada untuk memahami minat, kebutuhan, dan pola belajar pengguna potensial. Lalu menggunakan teknik analisis data untuk mengidentifikasi tren belajar yang relevan dan menyusun kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan belajar individu. Berikut adalah referensinya. Nah, selanjutnya, apa strategi yang dapat diterapkan untuk memastikan kualitas konten pendidikan yang disajikan di platform? Yaitu dengan verifikasi sumber konten, yang kedua validasi oleh ahli bidang, yang ketiga penggunaan standar kualitas konten seperti SEO/RM. Lalu dengan kurasi konten yang cermat untuk memastikan konten yang disajikan berkualitas tinggi dan relevan dengan kebutuhan belajar. Berikut adalah referensi. Nah, selanjutnya bagaimana perusahaan dapat menggunakan teknologi seperti kecerdasan buatan AI atau analisis data untuk meningkatkan pengalaman belajar pengguna, yaitu dengan penggunaan kecerdasan buatan AI dan analisis data untuk menyajikan konten yang dipersonalisasi, lalu memprediksi kebutuhan belajar dan menilai kemajuan belajar secara otomatis. Lalu implementasi fitur interaktif seperti tutor AI, penilaian adaptif, kuis berbasis AI untuk meningkatkan keterlibatan dan pemahaman pengguna. Berikut adalah referensinya. Selanjutnya, apa jenis fitur interaktif yang dapat ditambahkan ke platform untuk meningkatkan keterlibatan dan pemahaman pengguna terhadap materi yang diajarkan? Yaitu dengan penawaran paket langganan yang beragam, diskon khusus, opsi harga fleksibel untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat, dan program beasiswa atau opsi pembayaran terstruktur untuk memastikan aksesibilitas bagi semua kalangan, yang menurut saya ini sangat penting dalam masyarakat. Berikut adalah referensinya. Lanjut ke slide selanjutnya.
bagaimana perusahaan dapat mengembangkan strategi penetapan harga yang sesuai untuk kursus-kursus mereka dan memastikan aksesibilitas bagi berbagai lapisan masyarakat, yaitu dengan penerapan langkah-langkah keamanan enkripsi data, lalu sertifikasi SSL, pengelolaan akses pengguna dan praktik keamanan IT yang ketat, dan memastikan pembaruan perangkat lunak dan firewall teratur untuk melindungi data pengguna. Berikut adalah referensinya. Lalu, apa langkah-langkah yang dapat diambil untuk memastikan keamanan data pengguna dalam platform pendidikan online? Yaitu enkripsi data. Melindungi data pengguna dengan menggunakan enkripsi data saat disimpan dan ditransmisikan, sehingga data sensitif tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak sah. Lalu pengelolaan akses pengguna, memberlakukan kontrol akses yang ketat, termasuk pengaturan hak akses yang terbatas untuk mencegah akses yang tidak sah ke informasi sensitif. Lalu penggunaan sertifikasi SSL, memastikan keamanan lalu lintas web dengan menggunakan sertifikasi SSL atau Secure Sockets Layer untuk enkripsi data saat berkomunikasi antara pengguna dan server. Lalu pembaruan perangkat lunak, memastikan perangkat lunak dan sistem operasi tetap diperbarui dengan versi terbaru dengan menerapkan patch keamanan yang diperlukan untuk mengatasi kerentanan keamanan. Lalu penerapan firewall, menggunakan firewall untuk dilindungi sistem dari serangan jaringan dan upaya peretasan yang dapat mengancam keamanan data pengguna. Lalu pengawasan keamanan dengan melakukan pemantauan secara terus-menerus terhadap aktivitas platform untuk mendeteksi dan mencegah serangan keamanan yang mungkin terjadi. Lalu pelatihan dan kesadaran keamanan, memberikan pelatihan kepada staf dan pengguna tentang praktik keamanan data yang baik, serta mendorong kesadaran akan pentingnya menjaga keamanan data secara terus-menerus. Berikut adalah referensi saya. Lalu bagaimana perusahaan dapat mengukur keberhasilan platform mereka dalam memberikan nilai tambah bagi pengguna dan mencapai tujuan pendidikan mereka? Yaitu dengan melakukan evaluasi umpan balik pengguna dan melacak pencapaian tujuan pembelajaran untuk memastikan keberhasilan platform dalam memberikan nilai tambah bagi pengguna dan mencapai tujuan pendidikan mereka yang baik dan benar. Berikut adalah referensinya, dan terima kasih. Sekian presentasi video bisnis digital dari saya. Terima kasih. Saya Rizky Arliana Febrian dari Universitas Amikom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.